A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama kita telah sedikit membahas tentang apa yang kita kaji dalam kajian ini, yakni humanologi Qurani, dan kita telah sedikit membahas tentang pandangan dunia. Kita katakan bahwasannya dalam Al-Quran dunia dan seisinya itu semua adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk berarti bahwa dunia ini sama sekali tidak memiliki kemandirian bahkan dalam hal eksistensinya. Keberadaannya pun senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bahasa lain, Allah lah yang mengatur dunia ini. Allah lah yang senantiasa memelihara dunia ini, dan ini kemudian kita tarik sebuah kesimpulan moral bahwasanya kita harus senantiasa mengharap padanya, berdoa dan beribadah kepadanya. Pada pertemuan kedua ini, pada kajian humanologi Qurani yang didasari oleh buku Insansyional Quran karya dari Al-Ustadz Murtada Mutahari, kita akan melanjutkan pembahasan seputar dunia. Dan sebelum pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang manusia perspektif Al-Quran. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita katakan bahwa tauhid bermakna hanya Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Namun, apakah ini bermakna Allah tidak menentukan hukum-hukum tertentu di alam semesta ini? Apakah ini bermakna bahwa semuanya terjadi langsung berdasarkan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau ada hukum-hukum tertentu di dunia ini yang Allah memang ciptakan untuk menguasai dunia ini? Dari satu sisi kita tahu bahwasannya ada sebuah hukum umum universal yang tidak bisa kita ganggu gugat, yaitu hukum kausalitas, hukum sebab akibat, bahwa segala yang terjadi di alam materi ini terjadi berdasarkan sebab akibat. Artinya tidak mungkin terjadi hujan tanpa adanya awan. Tidak mungkin tiba-tiba sungai meluap tanpa ada penambahan volume air. Hukum sebab akibat ini bagaimana kita melihatnya? Bagaimana Al-Quran melihatnya? Apakah Al-Quran mengafirmasi hukum sebab akibat ini? Dan ketika Al-Quran mengafirmasi, apakah ini berarti bahwa ada celah dalam tauhid, bahwasanya ada aktor lain dalam kepengurusan atau terurusnya alam semesta ini? Di sini Ustadz mengatakan bahwa Al-Quran secara resmi mengakui adanya hukum sebab akibat. Beliau kasih contoh yang satu ayat yang pendek. Beliau memberikan contoh dalam surat An-Nahl ayat 65. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil ardha ba'da mautiha inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Dan Allah lah yang menurunkan air dari langit
maka dengan air itu Allah hidupkan bumi setelah kematiannya. Sesungguhnya dalam hal tersebut ada tanda, ada ayat bagi orang yang mendengarkan. Dalam ayat ini jelaslah Allah menggunakan kata fa'ahya bihi, dengannya, dengan air tersebut. Jadi Allah, bagaimana cara Allah menghidupkan bumi yang telah mati? Allah hidupkan bumi yang telah mati dengan cara menurunkan air hujan. Ini kata Ustadz menunjukkan bahwa jelaslah hukum sebab akibat itu diterima dalam Al-Quran. Akan tetapi terdapat ayat lain yang menjelaskan bahwa Allah melakukan sesuatu secara langsung, seperti seakan-akan Allah menggunakan kata tangan kami, yakni kekuasaan kami. Dalam surat Yasin, surat yang sangat sering kita baca, ayat 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun." Apakah mereka tidak melihat bahwa kamilah yang menciptakan binatang-binatang ternak dengan apa yang kami kerjakan dengan tengah tangan kami. Kemudian mereka menjadi pemilik binatang ternak tersebut. Jadi ayat ini seakan-akan mengatakan bahwa Allah menciptakan binatang ternak langsung dengan tangannya, yakni dengan kekuatannya, tanpa ada perantara sesuatu yang lain. Bagaimana kita menggabungkan dua ayat yang berbeda ini? Kata Ustadz, yang harus kita pahami pertama kali bahwa ayat-ayat Al-Quran itu saling menafsirkan satu dan yang lainnya. Artinya kekuasaan Allah itu mutlak. Yang ada hanyalah kekuasaan Allah di muka bumi ini. Akan tetapi Allah juga kemudian memberikan semacam izin kepada makhluk-makhluknya yang lain yang menjadi perantara bagi kekuasaan Allah tersebut. Contohnya tadi, air hujan itu hanyalah perantara bagi hidup kembali bumi yang telah mati. Artinya Allah menjadikan air sebagai perantara. Air sama sekali tidak memiliki kemandirian eksistensial, apalagi kemandirian secara praksis, sehingga dia bisa menjadi dalam tanda kutip pembantu Tuhan. Oleh karena itu, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Segala puji bagi Allah yang tidak memiliki anak dan juga tidak memiliki sekutu dalam kerajaannya, dan juga tidak memiliki wali, tidak memiliki pembantu, tidak memiliki penolong, tidak karena kehinaan, karena ketidakmampuan, karena kekurangan. Dan pujilah Ia dengan pujian yang agung. Artinya hukum sebab akibat ini pun itu menjadi ada karena Allah lah yang menginginkan dia ada, karena Allah adalah kesempurnaan mutlak, karena dia adalah Tuhan yang maha sempurna yang menjalankan segala sesuatunya berdasarkan hikmah dan ilmunya. Oleh karena itu Ustadz kemudian mengatakan, mengutip perkataan dari Imam Ghazali, di mana beliau berkata, laisa fil imkan abda' min makan, bahwa tidak mungkin ada alam yang lebih sempurna dibandingkan alam yang sudah ada ini. Artinya Allah menciptakan alam semesta ini dengan sesempurna-sempurnanya. Jika ada kemungkinan sedikit lebih sempurna dari alam ini, maka Allah akan menciptakan yang lebih baik. Mengapa demikian? Karena Dia adalah kesempurnaan mutlak.
Karena dia adalah zat yang menciptakan segala sesuatu, tentu akan sesuai dengan kesempurnaannya. Oleh karena itu, dalam pandangan Al-Quran, alam semesta ini adalah alam semesta yang sangat sempurna, yang memang demikianlah seharusnya. Makhluk dari zat yang maha sempurna pastilah ia menjadi makhluk yang juga sempurna, dalam tanda kutip, sempurna sesuai dengan kadar dan kapasitas makhluk tersebut. Hal ini dipertegas kembali dalam surat Al-Mulk ayat 3 dan 4 yang sering kita baca. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basar hal tara min futur thumma irji'il basar karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi aw wa huwa hasir. Jadi di dalam penciptaan alam semesta ini kita tidak akan melihat tafawut, kita tidak akan melihat keserampangan, ketidaksesuaian. Bahkan Allah katakan, apakah kalian melihat sebuah futur, sebuah kekurangan? Jawabannya adalah negatif. Kita sama sekali tidak akan melihat kekurangan di alam semesta ini. Artinya ini apa, ayyuhal ikhwatu wal akhwat? Artinya bahwasannya dunia ini, dunia yang bahkan paling dalam tingkatan eksistensialnya berada dalam tingkatan yang paling rendah itu, yakni dunia materi ini, itu pun berjalan berdasarkan kesempurnaan. Oleh karena itu, kita selaku manusia yang tentu menjadi makhluk yang sangat berbeda dibandingkan makhluk-makhluk material lainnya, tentulah kita juga harus memilih untuk menyempurna, tentu dengan bantuan Al-Quran dan sang pembawa risalah yaitu Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam dan para penjaga agama dari keturunannya. Mungkin inilah sedikit pada pertemuan kedua ini. Pada pertemuan selanjutnya kita juga masih sedikit membahas tentang dunia, yang diharapkan dengan pemahaman kita terhadap dunia ini akan memberikan kita gambaran umum tentang apa yang mesti dilakukan oleh seorang manusia ketika dia berada di dunia yang telah digambarkan sejauh ini. Akhirul kalam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.